cinta kamu. Jaga jarak dulu, pandang-pandangan gak usah deket-deketan. Ku tak takut virus corona yang diam-diam mematikan. Yang ku takut kamu ketularan. Justru sayang kamu pakai masker dulu. Ngobrol-ngobrol aja, gak usah pegangan. Masa pandemi yang begitu panjang akhirnya menemui titik terang. Vaksin virus corona yang menjadi penangkal akhirnya masuk ke Indonesia dan masuk ke Kabupaten Bawah Lebo. Untuk itu kali ini saya Ella Lumba akan mewawancarai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bawah Lebo, Sutriani Lumula, SSC MKes. Dalam detik dialog edukatif, transparan, inspiratif, dan kreatif dengan tema Vaksin COVID-19 Produksi Bio Farma, Halalkah? Pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bawah Lebo, yaitu Ibu Sutriani Lumula, SSC MKes. Halo Ibu, apa kabar? Ya, alhamdulillah, baik-baik saja Bu. Terima kasih sudah bisa hadir dalam program Detik, yang merupakan salah satu program dari Dinas Kominfo Kabupaten Bawah Lebo, dan saya senang sekali bisa menghadirkan Ibu di sini kali ini dan membahas tentang vaksin COVID-19. Dan ini pertama kali buat saya bisa interview langsung dengan Ibu, dan lagi panas-panas ya, lagi angkat-angkatnya tentang vaksin untuk virus COVID-19. Nah, itu untuk vaksin sendiri, ini kan udah masuk ke Indonesia. Itu apa Bu, vaksin yang akan masuk ke Indonesia dan Bawah Lebo ini? Ya, saya kira untuk tidak hanya di Kabupaten Bawah Lebo, ya, ini untuk seluruh Indonesia kita direkomendasikan untuk memakai vaksin Sinovac yang diproduksi oleh Bio Farma yang ada di Indonesia. Ada regulasi yang mengatur tentang itu, Ibu? Ya, tentunya dalam pengambilan keputusan untuk pengadaan vaksin COVID-19 ini juga sangat hati-hati. Ya. Yang pertama ini sudah dikaji secara ilmiah oleh para pakarnya. Jadi yang pertama kita mengacu pada peraturan Presiden untuk nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin. Kemudian juga yang kedua, kita memiliki juga regulasi yang kedua adalah peraturan Menteri Kesehatan yang mengatur tentang mekanisme imunisasi atau yang mengatur tentang imunisasi itu sendiri. Dan yang ketiga, alhamdulillah pada tahun 2021 ini kita sudah mendapatkan fatwa MUI ya tentang kesucian dan kehalalan dari vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat. Dan terakhir pada tanggal 11 Januari 2021 ini alhamdulillah kita sudah mendapatkan surat izin edar dari Balai POM RI tentang pemanfaatan dalam keadaan darurat tentang vaksin COVID-19 ini. Kenapa harus vaksin Sinovac, Bu? Ya, saya kira ini banyak pertimbangannya. Soal kenapa vaksin A, vaksin B, ini sudah melalui penelitian dan ini sudah diuji coba dalam kurang lebih 1.600 manusia yang sudah diuji coba tentang vaksin ini. Dan alhamdulillah dari sekitar kurang lebih 1.600 sekian itu, alhamdulillah angka yang mendapatkan efek samping itu ada hanya 0,1%, hanya satu orang dari 1.600 yang sudah diuji coba. Jika begitu, Anda dipresentasikan efektivitas vaksin ini setinggi apa? Iya,
memang kemarin kita sudah menerima dari Balai POM bahwa hasil efikasinya itu 65%. Tetapi bukan berarti kalau dilihat dari efikasi dan dibandingkan dengan efektivitasnya, itu kalau dilihat dari penelitian dari 1.600 sekian berarti efektivitasnya 95 lebih persen efektivitas dari vaksin ini. Artinya aman nggak Ibu vaksin? Ya jelas aman dong. Karena dari 1.600 yang menjadi uji coba dari vaksin ini hanya 1 orang, berarti 0,1%. Kemudian seberapa penting sih untuk divaksin ini gitu? Ya, dari sejak Maret ini kita sudah dilanda dengan pandemi COVID-19 ini, tentunya ini sangat meresahkan kita semua. Tentunya dengan kegiatan-kegiatan yang seharusnya yang sudah kita rencanakan sebelumnya, ini semua tertunda karena dengan adanya pandemi ini. Karena kenapa? Wabah ini memaksa kita harus di rumah, ya, memaksa kita untuk tidak boleh banyak berkerumun di luar. Tentunya ini sangat berpengaruh terhadap tatanan sosial masyarakat. Nah, untuk itu pemerintah segera bergerak cepat agar supaya ini tidak lebih meluas lagi, maka salah satu penanganannya adalah pemberian vaksin COVID-19 ini. Oke, kemudian terkait kesiapannya sendiri untuk di Bolemo seperti apa untuk menerima vaksin ini? Ya, kemarin memang pada saat jam 9 kita sudah melaksanakan rapat Forkopimda dan itu dihadiri lengkap ya dari baik Ketua DPRD, Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Kejari, Ketua Pengadilan Negeri dan seluruh stakeholder yang ada. Kesiapan kita sudah cukup matang karena memang informasi sebelumnya bahwa pencanangan pemberian vaksinasi ini secara serentak itu hari ini secara nasional tanggal 14 tingkat provinsi dan tanggal 15 kabupaten kota. Akan tetapi semalam kita menerima informasi lanjut bahwa ternyata yang akan diuji coba atau yang akan dicanangkan untuk Provinsi Gorontalo adalah ibu kota kabupaten kota yang menopang Provinsi Gorontalo. Artinya bahwa dilihat dari sisi jumlah penduduknya. Nah, sekarang yang paling banyak terpapar kita ini adalah Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo dan termasuk Bonebolang. Sehingga Bualemo, Pohuwato dan Gorod itu masuk pada tahapan kedua yang insya Allah akan dilaksanakan bulan Februari. Jadi untuk Bolemo sendiri masih bulan depan ya. Gitu. Akan tetapi persiapannya sudah dimulai dari sekarang. Ya. Apa saja yang disiapkan oleh Dinas Kesehatan? Untuk persiapan dari tahapan perencanaan kami, ya pertama kita harus menyiapkan database yang menjadi sasaran vaksinasi. Karena kita memiliki tahapan ada 4 tahapan yang sasaran yang divaksinasi. Yang pertama adalah database tenaga kesehatan. Nah, tenaga kesehatan ini kita memiliki sarana kesehatan baik dari rumah sakit, puskesmas, yang ada di Labkesda, ada yang di instalasi farmasi. Ini sudah kita data dengan total yang harusnya sasaran kita 1.196 orang. Setelah kita lakukan screening, itu tinggal sisa 822 orang. Ini yang siap untuk divaksin pada bulan Februari ini. Semua merupakan ini elemen dari tenaga kesehatan. Di situ tenaga kesehatan dan ada tenaga administrasi, tenaga kesehatannya termasuk mahasiswa kedokteran yang sementara melakukan praktek di rumah sakit. Kemudian berapa yang disiapkan oleh Dinas Kesehatan untuk Bolemo jumlah vaksinnya? Nah, jumlah vaksinnya. Jumlah vaksin ini tentunya yang kita rencanakan dan diajukan ke Provinsi Gorontalo itu berdasarkan database yang ada. Karena ini kalau kita hitung-hitungan untuk tenaga kesehatan kita 822 itu berarti dikali 2. Karena pemberiannya 2 dosis. Jadi 1.604 vial yang harus kita supply dari provinsi. Karena pemberiannya adalah 2 dosis. Ibu, nanti pendistribusiannya itu seperti apa? Dari pusat ke provinsi, terus dari provinsi ke Bolemo itu seperti apa? Ada gudang penyimpanannya atau bagaimana? Oh ya, hari ini kita menerima survei dari instalasi farmasi provinsi untuk mengecek kelayakan instalasi farmasi kami di Kabupaten Bolemo. Insya Allah ini hari ini akan kita bisa akses informasinya. Yang jelas kalau menurut analisa kami bahwa instalasi farmasi kami itu sudah memadai. Ya, kita dengan ada kurang lebih 4 rantai pendingin untuk penyimpanan vaksin dengan suplai listrik dan ada juga suplai dari tenaga surya. Sehingga ini saya kira insya Allah
dengan visitasi dari instalasi farmasi provinsi ini, insya Allah kita akan mendapatkan kelayakannya. Kalau punya boleh Bu disimpannya di mana nanti Bu? Di dinas kesehatan atau di rumah sakit? Ada instalasi farmasi yang punyanya dinas kesehatan yang kebetulan bangunannya dekat dengan rumah sakit. Jadi masih di sekitar ini ya, di sekitar rumah sakit RSCN ya. Jadi masih di pusat kota. Oke Bu, itu kan dimasukkan dalam pendingin. Ada nggak resiko di jalan gitu, untuk mengantisipasi agar vaksin ini rusak atau enggak gitu? Kan nggak, baru tahu kan panas gitu. Memang saya jelaskan sedikit mengenai Sinovac ini. Ini memang karena Indonesia ini adalah termasuk daerah yang tropis, ya. Kenapa dia memilih Sinovac? Karena Sinovac ini hanya membutuhkan rantai pendinginnya hanya di 2-8 derajat Celcius. Dan rantai pendingin kita ini sudah standby dengan standar Celciusnya yang sudah memadai. Sehingga Sinovac ini pada saat pendistribusian dari instalasi farmasi provinsi itu diantar langsung oleh instalasi provinsi dan diantar langsung ke gudang farmasi kami. Dan itu tentunya rantai pendingin ini ada yang disebut dengan cool box-nya yang akan dipakai dalam mobil box yang untuk pengantar di setiap wilayah. Dan ini sudah pasti sudah dipikirkan dan tidak akan ada, karena imunisasi ini saya jelaskan sedikit Bu ya. Imunisasi ini bukan hal yang baru. Karena sejak Orde Baru imunisasi kita ini sudah jalan dari imunisasi dasar. Pelaku perjalanan umroh haji, kita sudah imunisasi meningitis, kita sudah imunisasi flu burung. Nah, ini kenapa vaksinasi COVID sebetulnya kalau menurut hemat kami tidak perlu dibesar-besarkan, karena kita ini sudah memang tahapan imunisasi ini sudah sejalan. Cuma memang karena COVID-19 ini cukup merebak dan meresahkan masyarakat sehingga ini menjadi kekhawatiran dari masyarakat kita. Oke, baik. Tadi kan kalau dilihat dari database-nya itu kan yang dipersiapkan oleh Dinas Kesehatan adalah database tenaga kesehatan dan semua yang berkaitan dengan kesehatan gitu. Selain itu ada nggak penerima lainnya? Ada? Ada. Oke, kalau ada kita tahan dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami. Informasi selanjutnya kami akan lanjutkan setelah jeda berikut. Separuh nafasku terbang bersama dirimu saat kau tinggalkanku. Salahkah aku bila aku bukanlah seperti aku yang dahulu. Didukung oleh
Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Detik dan masih bersama dengan Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolebo, Ibu Sutriyadi Lumbula. Baik Ibu, tentang siapa saja yang akan divaksin di Bolebo itu kita lanjutkan. Selain tenaga kesehatan, siapakah setelah itu? Terima kasih. Telah kita sampaikan pada awal bahwa memang ada 4 tahapan ya sasaran kita. Jadi yang tahapan kedua setelah tenaga kesehatan telah kita laksanakan pemberian vaksin. Jadi yang kedua adalah petugas pelayanan publik. Petugas pelayanan publik ini termasuk di situ ada TNI-nya, di situ ada Polri-nya, di situ ada para aparat hukumnya, ada BUMN, ada BUMD. Jadi semua yang pelayanan publik ini yang menjadi sasaran kedua kami setelah tenaga kesehatan. Kalau PNS di lingkungan Pemda nggak termasuk itu Bu? Ya, itu nanti masuk pada tahapan ketiga. Untuk seluruh sasaran ASN yang termasuk dalam pelayanan publik lainnya itu akan kita laksanakan di tahap ketiga, tetap dia di bulan April ya. Jadi tahapan ini dari Januari-April 2021, untuk tahapan kedua juga Januari-April 2021, dan untuk tahapan ketiga April 2021 sampai Maret 2022. Kalau ada Maret berarti masih ada tahapan lagi? Ya, karena memang untuk pemberian vaksin ini tidak bisa kita laksanakan secara serentak sekaligus, karena memang melihat keberadaan yang pertama yang kita vaksinakan yang orang yang bebas dari komorbid, yang tidak memiliki riwayat penyakit degeneratif dan lain sebagainya. Dan pemberian ini tidak bisa diberikan secara sekaligus karena kita mengingat dengan adanya kemungkinan ada efek-efek yang dirasakan oleh para penerima vaksin, sehingga ini dibagi pertahapan. Itu pun kalaupun pada proses pelaksanaannya nanti dalam satu kali penyuntikan itu kita diberi batas mungkin 20 orang pada hari pertama. Jadi di pelayanan publik pun tidak boleh kita laksanakan 100% pada hari pertama. Itu secara bergantian. Hari ini mungkin 5 orang di kantor itu, besoknya lagi kita pindah untuk yang 5 orang berikut. Oh, jadi nggak massal ya? Nggak massal, ya nggak massal. Jadi ini untuk agar supaya benar-benar vaksin ini bisa diberikan secara maksimal, dan juga kita bisa melihat kira-kira sejauh mana efek samping dari masing-masing yang diberikan vaksin tersebut. Kalau diakumulasi ada berapa tahapan itu Bu? Ada 4. Dari 4 ya. Jadi yang pertama tadi dari nakes, kemudian pelayanan publik, kemudian yang ketiga adalah masyarakat yang rentan terhadap sosial ekonominya, kemudian yang berikut juga adalah masyarakat lainnya yang termasuk dalam golongan umur yang kita garap ini adalah usia 18 sampai 59 tahun. Nanti pada tahap berikut itu akan ada juga pemberian terhadap masyarakat kita yang usianya lebih dari 60 tahun. Kenapa Bu di usia-usia itu yang diprioritaskan? Kenapa bukan bayi gitu? Maksudnya? Ada yang diikutsertakan di tahapan ketiga dan keempat itu kenapa di usia-usia yang 18 sampai 50 dan 50 ke 60 gitu? Kenapa bukan yang bayi duluan gitu? Terima kasih. Untuk yang bayi kita ini kita masih menyelesaikan dulu tahapan imunisasi lengkapnya. Dan indikasi pemberian yang sekarang menurut Juknis ya, petunjuk teknis dari Kementerian Kesehatan, yang sasaran vaksinasi kita ini pada usia 18 sampai 59 tahun. Nanti seiring waktu akan dilihat perkembangannya. Bagaimana penyebaran virus kita di kemudian hari. Kenapa kita sasarannya masih pada usia produktif? Karena usia produktif ini notabene-nya adalah mereka-mereka yang mengakses pekerjaan di luar ya, sehingga keterpaparan itu lebih tinggi. Sehingga jadi ini yang menjadi prioritas pemerintah agar supaya kita yang dalam usia 15 sampai 18 hingga 19 tahun ini insya Allah bisa dilaksanakan vaksinasi terlebih dahulu.
Oke, katakanlah mereka menjadi prioritas di usia-usia produktif. Kemudian mereka di rumahnya kan juga punya keluarga, punya anak-anak, ya mungkin usianya di bawah itu. Ya. Bagaimana upaya pemerintah untuk melindungi mereka yang berada di usia 18 tahun ke bawah? Iya, terima kasih Bu. Saya kira dengan pemberian imunisasi kepada mereka yang usia produktif, otomatis justru akan melindungi anggota keluarganya di rumah. Ketika mereka melaksanakan aktivitas di luar dan mereka tidak terlindungi sama sekali oleh vaksin ini, maka justru akan memberikan kontribusi penyebaran di keluarga, di tingkat keluarga. Sehingga ini yang harus benar-benar kita laksanakan agar supaya juga keluarga di rumah aman. Ketika anggota keluarganya atau kepala keluarga, ibu sebagai karyawan di salah satu instansi, pemerintah maupun swasta, ketika mereka masuk lagi ke rumah, berarti menjaga keluarga mereka. Jadi Ya, yang karena dibentengi mereka- yang sering keluar yang gitu sering ya. keluar. Itu yang untuk sementara. Nanti akan kita lihat selanjutnya kira-kira seperti apakah kebijakan pemerintah setelah kita melakukan vaksinasi dalam sasaran yang sudah ditentukan ini. Kira-kira seperti apa ke depan, kita menunggu lagi hasil, dinilai dulu hasilnya yang sudah kita laksanakan pada saat ini. Baik, kemudian untuk ibu hamil Bu, itu masuk dalam kategori yang mana ini? Ya, kalau ibu hamil itu masuk pada kategori yang tidak atau yang belum diberikan vaksinasi. Alasannya? Karena memang ibu hamil ini kan kita tahu kita butuh pertumbuhan dan perkembangan janinnya secara sehat, ya kan? Nah, ibu-ibu hamil ini untuk sementara kita masih bentengi dulu dengan imunisasi-imunisasi lainnya, ya, untuk pencegahan tetanus, toksoidnya. Karena memang dari hasil diskusi yang telah disampaikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi, bahwa yang kelompok-kelompok ini untuk sementara belum menjadi sasaran pemberian vaksinasi. Gitu. Oke, pemirsa, kalau di Indonesia orang pertama yang divaksin adalah Presiden Joko Widodo. Bagaimana dengan Bu Alemo? Iya, alhamdulillah pada saat pelaksanaan rapat Forkopimda yang dilaksanakan kemarin di ruangan video conference pemerintah daerah Kabupaten Bua Alemo, ini benar-benar kami sangat bersyukur, ya. Kami sebagai leading sektor dari pelaksanaan kegiatan vaksinasi ini sangat bersyukur karena memang support dari Bapak Bupati, dari Bapak Kapolres, Bapak Kajari, dan Forkopimda lainnya menyatakan sikap. Dan ini kita sudah laksanakan kemarin, semua ketua lembaga adat, ada yang dari ketua MUI Kabupaten Bua Alemo, ada yang dari FKUB juga termasuk, itu semua 100% menyatakan sikap siap untuk divaksin. Jadi saya kira alhamdulillah Kabupaten Bua Alemo mendapatkan pemimpin-pemimpin yang sangat memberikan support terhadap program kesehatan khususnya untuk vaksinasi. Semua siap, cuman siapa yang paling siap di antara mereka, Bu? Ya. Atau jangan-jangan Ibu Kepala Dinas sendiri deh? Ya, kalau saya termasuk menjadi sasaran pertama. Iya. Ya, Jadi bisa dibilang di Bua Alemo Ibu yang nomor 1? Iya, karena memang pada menurut surat edaran dari kementerian bahwa sasaran pertama yang akan divaksinasi pada saat pelaksanaan kegiatan pencanangan khususnya untuk daerah Bua Alemo itu pejabat daerah dan sudah ditentukan siapa-siapa saja, termasuk adalah saya sebagai Kepala Dinas Kesehatan. Ya, jadi pemirsa bisa dilihat baik-baik, inilah wajah penerima vaksin pertama di Kabupaten Bua Alemo kita ya, di Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bua Alemo. Saya bersyukur sekali bisa bertemu dengan Ibu hari ini. Oke, berikutnya Ibu, terkait teknis kesiapan penerima vaksin sendiri seperti apa? Ya. Di Kabupaten Bua Alemo secara teknis kita sudah membuat surat keputusan secara internal Dinas Kesehatan. Penanggung jawab yang pertama adalah penanggung jawab tentang pendistribusian vaksin dari instalasi farmasi kita di tingkat kabupaten, kemudian kita distribusikan ke puskesmas atau ke tempat layanan. Ini sudah diatur dan sudah ditentukan siapa saja penanggung jawabnya. Dan pada saat pendistribusian ini, kita juga sudah mendapatkan support dari pihak keamanan, termasuk Polres dan TNI. Alhamdulillah, beliau-beliau siap mengawal pendistribusian vaksin sampai ke tempat fasilitas kesehatan yang akan melayani vaksinasi, insya Allah. Oke, yang tahap pertama kan tenaga kesehatan. Ibu bisa memastikan nggak mereka ini udah siap belum ini divaksin, atau jangan-jangan di antara mereka ada yang belum siap nih diam-diam? Ya,
Terima kasih. Memang ini juga membutuhkan waktu. Alhamdulillah Bu Alemo kita masih diberi kesempatan bulan Februari. Hal ini tidak hanya kekhawatiran, ketakutan, ini tidak hanya berlaku di masyarakat umumnya, tetapi juga menjadi juga bahan ketakutan dari kita di lingkungan kesehatan. Ya. Karena memang banyak hoax dari media sosial yang tentunya orang kesehatan yang lebih paham tentang penjelasan di media sosial, sehingga ini akan memberikan dampak psikologi kepada tenaga kesehatan, justru ada penolakan-penolakan. Tetapi seiring waktu kita sudah melaksanakan koordinasi rapat dengan internal kepala puskesmasnya, kita sudah melakukan rapat dengan rumah sakit sebagai tempat sasaran-sasaran ini. Alhamdulillah seiring waktu mereka akan mau untuk divaksin. Itu pun kita lakukan screening. Jadi penentuan baik dia tenaga kesehatan maupun sasaran lainnya tentunya kita melalui proses, ya, proses screening itu yang dilaksanakan mulai sekarang. Jadi untuk armadanya dinas kesehatan, Ibu bisa memastikan mereka harus siap dong ya? Ya, insya Allah. Kan kepala dinas yang siap. Oh iya, harus. Atau nggak siap nih? Ya? Atau nggak siap nih? Oh, harus siap dong. Masa saya mengajak masyarakat, terus saya yang jadi leadingnya tidak mau. Ini kan sangat naif itu, Bu. Ada pertanyaan nggak buat Ibu Kepala Dinas? Bisa ditulis di kolom komentar ya di bawahnya, nanti pasti dibaca sama beliau. Gitu. Oke, Ibu, kalau terkait penyuntikannya gimana nih? Ini pasiennya datang ke puskesmas atau nanti ada petugas kesehatan yang datengin mereka dulu atau gimana nih teknisnya, Bu? Gitu. Terima kasih, Bu. Jadi di Kabupaten Bu Alemo ini kita sudah menyiapkan 14 titik. Ya, 14 titik tempat pelayanan vaksinasi, termasuk dari 2 rumah sakit yang ada, kemudian dinas kesehatan dan 11 puskesmas. 11 puskes ya. Jadi semua fasilitas kesehatan yang dimiliki dinas kesehatan itu dimaksimalkan ya untuk pelayanannya. Kemudian ada ini nggak? Ada klaster-klaster nggak? Kalau misalnya untuk TNI Polri nanti di sini gitu, kalau untuk masyarakat nanti di sini, untuk tenaga kesehatan di tempat A atau di mana? Jadi saya kira dalam teknik pelaksanaannya kita situasional, yang pokok kita sediakan layanannya. Kalaupun ada kelompok-kelompok yang harus kita datangi, ya saya kira apa salahnya kalau memang kita butuh atau mereka butuh kita di tempat pelayanan yang pokok. Karena memang ini saya mengajak kepada masyarakat bahwa tempat pelayanan ini tidak hanya sekedar kita sediakan seperti itu, karena memang di situ ada sistem follow up-nya. Ya, jadi screening kedua kita laksanakan di tempat pelayanan pada hari hanya, kemudian juga didampingi oleh para petugas kesehatan yang akan menangani efek samping dari pasca imunisasi ini. Jadi memang benar-benar pelaksanaan kegiatannya harus di tempat pelayanan. Kalaupun memang kita ada kelompok-kelompok tertentu membutuhkan hal itu, berarti kita harus konsekuensi membawa tenaga kesehatan sekaligus tenaga-tenaga yang termasuk dalam Komda KIPI yang sudah kita bentuk di Kabupaten Bu Alemo. Jadi berapa banyak SDM yang disediakan oleh dinas kesehatan untuk menyiapkan ini, untuk menerapkan vaksin ini? Ya. Kalau untuk khusus persiapan, saya kira semua tenaga kesehatan. Tetapi khusus yang memberikan vaksin, yang menyuntikan, yang disebut dengan vaksinator, itu hanya 48 orang. Sekabupaten Bu Alemo. Jadi masing-masing kepala dari puskesmas masing-masing 4 orang, kemudian rumah sakit dan layanan 2, dan RSIB 2. Jadi total 48 orang vaksinator yang sudah kita latih, yang sudah terlatih, dan alhamdulillah kemarin kita sudah melakukan pertemuan dengan Ketua Komda KIPI yang untuk penanganan efek samping dari vaksinasi ini sudah insya Allah hari Kamis kita akan latih lagi agar supaya penanganan kalaupun ada side effect ya dari pemberian vaksin ini kita sudah antisipasi terlebih dahulu. Ada 4 tahap, terus yang menerima juga beda-beda nih kan? Ada 4 kelompok ini. Pertanyaannya Bu, vaksinnya beda juga nggak? Atau jangan-jangan ada varian ya di vaksinnya? Jadi kalau untuk kelompok, misalnya untuk TNI Polri nih kan mobilitasnya kan kayak gitu lah ya. Itu ada vaksin yang misalnya grade A, terus yang ini grade B. Jadi saya kira kita mengikuti kebijakan pemerintah. Yang saat ini yang ready, yang siap untuk diberikan pada masyarakat kita adalah Sinovac. Kalaupun ada
penemuan-penemuan selanjutnya, apakah Sinovac akan diganti dengan merek lainnya, itu saya kira kita menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Itu saja. Jadi sementara ini sama. Nah, sama Sinovac. Ya, Terkait efek samping, ya, terima kasih. dan juga ya jangan kemana-mana. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Didukung oleh Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Pemirsa Anda tengah menyaksikan program Detik, dialog edukatif, transparan, inspiratif, dan kreatif di laman fanpage Facebook kami, Media Center Kominfo Boa Lembo. Tayangan ini juga bisa Anda saksikan di YouTube Media Center Kabupaten Boa Lembo. Dalam tema saat ini yang tengah kita bahas adalah mengenai penerapan vaksin COVID-19 di Kabupaten Boa Lembo, dan tetap bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Boa Lembo, Ibu Sutriadi Lumula. Ibu bicara tentang efek samping tuh tadi ya, efek sampingnya apa sih setelah penerima vaksin divaksin gitu atau disuntik gitu? Ya, terima kasih. Seperti yang saya jelaskan dari awal bahwa vaksin ini adalah merupakan suatu benda asing yang kita masukkan ke dalam tubuh manusia. Tentunya secara ilmiahnya tubuh manusia ini akan secara otomatis menolak semua benda asing yang masuk ke dalam tubuh. Nah, sistem penolakan ini akan manifestasinya karena seperti mual, ya, ada yang juga sakit kepala, ada juga yang agak pusing dengan adanya vaksin yang sudah dimasukkan ke dalam tubuh ini. Sehingga ini efek samping yang kemungkinan akan terjadi kepada sasaran yang kita vaksin, insya Allah ini. Akan tetapi Bu, untuk masyarakat saya kira tidak perlu dikhawatirkan mengenai efek samping ini, karena memang di dalam setiap pos pelayanan kami sudah menyediakan tim medis yang akan menangani efek samping yang apabila terjadi di dalam proses pelayanan tersebut. Dalam proses pelayanan kami juga, pada saat pasca pemberian imunisasi itu tidak serta-merta langsung pulang. Jadi kita akan bagi dua tempat, yang peserta sasarannya yang sebelum diimunisasi dan sasarannya yang ruangan yang sudah diimunisasi. Ini akan kita istirahatkan 30 menit untuk pelaksanaan observasi. Jadi ketika dalam waktu 30 menit tidak terjadi sesuatu, maka kita kira sasaran yang sudah kita vaksin sudah bisa kembali ke rumah masing-masing. Maka seperti itu. Kemudian yang tidak boleh orang yang tidak boleh divaksin itu siapa saja? Ya. Sesuai dengan juknis yang kami terima, memang ada beberapa golongan yang
tidak boleh diimunisasi, yaitu yang disebut dengan kontraindikasinya. Jadi kontraindikasinya ini kita melihat sesuai dengan lembaran screening kita. Jadi terus terang untuk masyarakat, tidak total populasi yang akan kita lakukan vaksinasi, walaupun memang dia sudah masuk dalam kelompok sasaran yang sudah kita screening awal, dia masuk dalam kelompok sasaran, tapi belum tentu juga dia bisa divaksin. Karena screening kita akan berlaku 2 kali. Jadi screening awal dan kemudian screening kedua pada tahapan saat hari H penyuntikan. Nah, golongan-golongan yang pra-screening di awal ini, yang screening awal, itu kita melihat formatnya adalah ada 16 indikator, ya. Ada 16 penyakit yang tidak boleh. Memang dalam screening ini ada 3 rekomendasi yang dikeluarkan. Yang pertama adalah rekomendasi pertama adalah vaksin ini dapat diberikan. Yang kedua, vaksin ini ditunda pemberiannya. Dan yang ketiga, vaksin ini tidak boleh diberikan. Nah, golongan yang rekomendasi 3 rekomendasi ini akan kita lakukan screening berdasarkan format yang sudah ada. Jadi misalnya, yang 16 golongan, yang pertama adalah apabila ada sasaran yang sudah pernah terkonfirmasi positif COVID melalui pemeriksaan swab, maka itu tidak perlu lagi kita lakukan vaksinasi. Yang kedua, yang memiliki penyakit-penyakit degeneratif, ya, ada penyakit hipertensi, ada diabetes mellitus, dia punya penyakit jantung, dia punya penyakit ginjal, ya, ada penyakit infeksi TB, ya, ada penyakit kusta yang memiliki pengobatan yang jangka waktu lama, ya, penyakit kusta, kemudian yang punya kanker. Jadi itu memang pemilahan-pemilahan yang sesak napas. Itu memang ada screening-screening yang memang sudah kita lakukan, yang memang tidak boleh kita paksakan, sehingga pada saat itu ada 3 rekomendasi. Jadi misalnya ada yang dinyatakan ditunda pemberiannya, yang seperti yang pada saat hari H kita lakukan pengukuran suhu badan, tiba-tiba suhu badannya mungkin 37,5 derajat Celcius, maka itu ditunda pemberiannya. Nanti kita akan follow up kembali ketika temperaturnya stabil, maka itu kita akan lakukan pemberian vaksin. Itu untuk orang-orang yang memiliki riwayat penyakit demikian. Jadi yang penyakit-penyakit ini yang akan menapis itu pun, itu memang sudah direkomendasikan adalah tim screening yang sudah kita bentuk dari Dinas Kesehatan Kabupaten Buah Levo. Oke, kemudian golongan berikutnya Bu, yang ketiga. Yang golongan apa itu Bu? Tadi kan golongan 1, golongan 2, sekarang yang golongan 3. Maksudnya yang golongan, tadi kan yang golongan tadi yang golongan 2 kan ditunda. Kemudian kan ada golongan 3 nih yang belum dijelaskan. Yang untuk sasarannya. Iya. Nah, jadi sasarannya yang termasuk untuk pelayan publik lainnya. Dan yang tadi kan di sasaran kedua itu adalah TNI, ada Polri, ada aparat hukum, ada BUMD, ada BUMN. Nah, setelah itu pelayanan publik lainnya, ya, yang termasuk di dalam klaster ASN, ya, klaster-klaster yang ada di pelayanan publik seperti di perekonomian, yang bergerak di perekonomian, yang bergerak di wirausaha, itu yang akan menjadi sasaran vaksinasi kita di tahap ketiga. Oke Bu, kalau bisa lebih jelas lagi, kelompok mana saja yang tidak diperkenankan untuk menerima vaksin? Tadi yang pertama, yang memiliki riwayat penyakit berat. Ya, kemudian bayi termasuk nggak Bu? Oh ya, jadi yang memiliki riwayat penyakit, kemudian yang berikut yang bayi, balita, ibu hamil, ya, ibu menyusui, itu juga bukan menjadi sasaran vaksinasi kita. Yang untuk sekarang kita fokus kepada yang usia 18-59 tahun, dan pada tahapan kedua ini akan ada juga golongan yang lebih dari 60 tahun. Ini yang menjadi sasaran vaksinasi di tahapan-tahapan berikutnya. Oke, kalau kayak asma Bu, ini kan virus ini kan sempat meresahkan bagi penderita yang memiliki riwayat asma gitu. Itu termasuk dalam pengecualian nggak itu? Ya, jadi untuk yang khusus yang penyakit-penyakit yang menyangkut pernapasan, saya kira kalau namanya asma yang jelas tidak bisa diberikan. Itu pengecualian untuk diberikan vaksinasi COVID-19 ini.
Kemudian bagaimana upaya pemerintah untuk menjaga mereka yang masih di Indonesia kan banyak gitu kan yang menderita penyakit pernafasan gitu. Bagaimana dengan mereka? Ya, jadi vaksinasi ini kan merupakan salah satu pencegahan penyebaran lebih luas. Bukan berarti yang sekarang yang sudah kita lakukan sosialisasi yang sudah menggema di mana-mana, ya kita tetap menjaga protokol kesehatan. Yang jangankan orang yang tidak divaksin, yang sudah divaksin pun bukan berarti dia harus melepas masker. Yang sudah divaksin pun harus dia tetap patuh terhadap protokol kesehatan, dia tetap harus pakai masker, dia menghindari kerumunan, dia harus cuci tangan sesering mungkin. Nah, jadi itu bagi orang-orang yang tidak memiliki kriteria dalam pemberian vaksinasi ini, ya saya kira tetap mengikuti protokol kesehatan yang selama ini yang sudah diatur oleh pemerintah, baik pemerintah nasional, pemerintah pusat, daerah maupun provinsi. Oke, menarik tadi saya lupa tanya. Itu kan gejala yang muncul, efek samping kan disebutkan tadi kan masih ada nggak efek samping yang berat? Saya kira untuk yang efek samping berat itu tetap ada, tetapi kan tidak, insya Allah ini tidak akan terjadi. Tetapi saya menghimbau kepada masyarakat, mari kita sama-sama bahwa vaksinasi itu jangan dianggap bahwa ini merupakan sesuatu yang mencelakai kita semua. Karena vaksinasi ini sudah terbukti dalam program-program imunisasi sebelumnya. Ya, kemarin kita dengan adanya pergerakan sistem epidemiologi kita di Kabupaten Bualemo yang dulu kita masih lebih banyak penyakit-penyakit infeksi. Penyakit infeksi kita dicegah dengan imunisasi dasar. Alhamdulillah pencapaian UCI kita sudah hampir melebihi 90%. Nah, dengan adanya wabah-wabah yang terjadi, imunisasi ini memang sudah berjalan sebagaimana mestinya. Alhamdulillah dengan adanya pandemi ini, tetap pemerintah pusat tetap mengadakan vaksinasi untuk COVID-19 ini. Jadi kan wajib ya, semua kan wajib. Menerima vaksin. Ada nggak sanksi yang seandainya menolak? Ya, terima kasih. Jadi yang pertama, untuk pemberian sanksi ini kita belum bisa memikirkan saat sekarang. Karena pada awal-awal ini kita lebih fokus dulu terhadap sosialisasi. Karena alangkah naifnya ketika kita belum maksimal dalam memberikan sosialisasi, tapi tiba-tiba kita sudah memberikan sanksi kepada masyarakat. Nah, jadi ini memang tahapan awal ini bagaimana caranya masyarakat ini mau untuk diajak. Jangan sampai mereka sudah kita takut-takuti dengan sanksi, justru akan memberikan dampak yang tidak baik terhadap kita. Nah, masyarakat ini masih dalam situasi dengan penuh ketakutan, penuh kekhawatiran. Jangan-jangan saya divaksin ini justru akan membuat saya sakit atau bahkan akan mengancam nyawa saya. Nah, ini yang harus kita lakukan sekarang. Jangan dulu kita berpikir sanksi. Sanksi insya Allah dengan tersosialisasinya vaksinasi ini, penerimaan masyarakat sudah mulai membaik. Ya, kalaupun ada selentik atau kelompok-kelompok tertentu yang menentang vaksinasi ini, tentunya ada pemikiran-pemikiran punishment apa yang akan kita berikan pada mereka. Bisa kira ada yang menentang, ada yang khawatir, ada yang takut. Yang saya mungkin mewakili teman-teman yang lagi nonton bisa termasuk orang yang takut. Ya. Nah, jadi kalimat yang disampaikan saya itu. Oh iya. Saya bisa mau divaksin. Jadi terima kasih Bu untuk kita semua ya. Jadi kekhawatiran dan ketakutan ini bukan hanya berlaku sama Ibu, tetapi kita semua, termasuk saya sebagai kepala dinas kesehatannya. Iya, siap dong. Karena memang, kenapa saya harus meyakini ini? Yang pertama bahwa dari uji kehalalan, uji kesucian dari vaksin ini sudah terbukti dengan fatwa MUI. Iya, Muslim dianggap aman. Yang kedua, dengan adanya surat izin edar BPOM, ini membuktikan bahwa vaksin ini layak untuk kita terima. Jadi keyakinan itu akan muncul dan alhamdulillah sampai hari ini secara pribadi saya meyakini itu. Karena secara ilmiah orang yang memberikan rekomendasi izin edar ini adalah pakar-pakar ilmiah. Pakar-pakar ilmiah. Yang jelas, mari kita sama-sama menerima. Dan ada satu yang saya sampaikan kepada teman-teman, kita harus kembali kepada takdir. Kita
dengan ketakutan yang berlebihan terhadap vaksin ini, kita tidak pernah tahu kita ini meninggal karena apa. Apakah meninggal karena COVID atau luar dari itu. Jadi sama-sama sebagai umat yang beragama, ya kita harus ikhtiar dalam menyikapi seluruh permasalahan yang ada di muka bumi ini. Saya paling takut itu khawatir karena aku media massa kan sempat itu masa cetak itu saya baca bahwa akan ada sanksi penjara itu kalau kita nggak patuh sama pemerintah untuk menerima vaksin. Gimana kan efeknya? Iya. Saya kira ini sanksi ini tentu juga kita harus melihat di mana letak hak asasi manusianya. Pemerintah memberikan sanksi atau punishment tentu berdasarkan hal-hal yang pertama yang harus disiplinkan adalah mudaratnya kepada orang lain. Lebih besar mudarat yang diberikan seseorang kepada orang banyak, maka kemungkinan sanksi itu akan bisa diberikan. Nah, ketika ada kelompok-kelompok tertentu yang menolak tanpa alasan, ya, dengan alasan yang dibuat-buat, saya kira mungkin karena mereka belum terlalu memahami apa manfaat dari vaksin yang diberikan kepada kita. Dan itu kita harus paham secara bersama. Kita tidak boleh memusuhi mereka, kita tidak boleh memarahi mereka. Yang pokok di awal-awal ini saya mengajak kita semua, mari kita berpikir positif, mari kita berpikir jernih bahwa sesungguhnya pemerintah pusat memikirkan bagaimana masyarakat Indonesia ini menjadi masyarakat yang sehat dan tentunya bisa melaksanakan aktivitas sehingga bisa mendapatkan income per kapita kebutuhan keluarga pada khususnya bisa diakses oleh seluruh keluarga di Indonesia. Selain khawatir tentang adanya sanksi penjara itu, yang mengkhawatirkan bagi saya pribadi, mungkin juga teman-teman di luar sana ya, ada isu atau ada informasi menyebutkan bahwa harga vaksin itu berkisar antara 2 juta hingga ada yang 100.000 rupiah. Nah itu vaksin yang mana, yang harga berapa yang akan disuntikan ke tubuh kita? Terima kasih. Saya kira sampai hari ini kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bualemo belum mendapatkan informasi secara tertulis mengenai hal ini. Kalaupun ada selentingan kabar, ya saya kira itu mungkin dari orang-orang yang tidak paham tentang sebetulnya apa makna dari pemberian imunisasi ini. Tapi terkait varian vaksin itu ada nggak, Bu? Ya? Varian vaksin ada nggak? Kalau vaksin yang sekarang yang jelas kita baru satu jenis, yaitu Sinovac yang sudah mendapatkan izin edar dari Balai POM Pusat. Enggak kan takutnya jangan-jangan nih ketika saya disuntikan yang 100.000, Ibu disuntikan yang 2 juta gitu. Nanti ada bedanya nggak tuh, Bu? Itu sama sekali tidak benar. Enggak ya. Jadi mari aman sama-sama semua kita ya. meluruskan informasi ini karena masyarakat kita ini mari kita sayangi mereka. Karena mereka kalau mendapatkan informasi yang salah, yang rugi juga adalah mereka-mereka itu sendiri. Kalau mereka mendapatkan permasalahan terutama kalau kena terkonfirmasi COVID, kasihan juga, ya kan? Jadi mari sama-sama kita memberikan pengertian informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Oke, jadi pemirsa kesimpulannya bahwa di Kabupaten Bualemo vaksin yang akan masuk itu bernama vaksin Sinovac, baru satu jenis varian yang akan disalurkan melalui 4 tahap. Kita hanya tinggal menunggu giliran dan Dinas Kesehatan mengkonfirmasi bahwa tidak akan ada sanksi. Belum ada untuk saat belum sekarang. Ada sanksi. Karena kita lebih fokus terhadap sosialisasi dulu. Oh begitu. Ya. Oke, Ibu silakan closing statement buat teman-teman yang ini. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo pada umumnya dan kepada teman-teman, saudara-saudara saya, keluarga saya, masyarakat di Kabupaten Bualemo pada khususnya. Mari sama-sama kita bijaki program pemerintah ini berhubungan dengan pencegahan penyebaran COVID-19 agar supaya Indonesia ini akan menjadi Indonesia yang pulih dan ekonominya bisa bangkit kembali agar supaya kemiskinan di masyarakat akan semakin menurun. Kalau kita sehat, apapun yang kita inginkan pasti akan tercapai. Jadi mari jangan pernah takut, jangan pernah khawatir karena vaksinasi COVID-19 ini sudah dijamin. Yang pertama kehalalannya dan yang kedua adalah efektivitas pemakaian vaksin kurang lebih 95%.
Jadi jangan pernah takut divaksin dan kita persilakan Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bualemo untuk divaksin duluan di Bualemo, nanti saya ikutan. Teman-teman yang di rumah juga iya ya? Boleh gitu? Boleh sekali. Oke, terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa untuk menyaksikan Detik, dialog edukatif, transparan, inspiratif dan kreatif di laman fanpage Facebook kami di Media Center Kominfo Bualemo dan di laman YouTube kami Media Center Kabupaten Bualemo. Jangan lupa meskipun sudah divaksin nanti, jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan tetap menggunakan masker. Terima kasih, sampai jumpa di edisi berikutnya. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Hindari kerumunan, jaga keluargamu.